Kasus ini memang sudah jadi perhatian publik pemirsa ketika seorang ibu hamil di Subang ini diduga karena ditolak rumah sakit atau RSUD harus meregang nyawa pemirsa. Meskipun pihak RSUD sudah mengklarifikasi bahwa bukan ditolak, tapi karena ruang ICU atau IGD-nya penuh. Tapi apapun alasan, polisi saat ini sedang menindak dan untuk mencari tahu apakah ada dugaan pelanggaran pidana dalam hal ini pemirsa. Langsung saja saya akan tanya hal tersebut dengan Kadinkes Subang, Dr. Maksi. Selamat malam Dr. Maksi. Selamat malam Mbak Caca, selamat malam pemirsa TV One. Ya, Dokter Maksi, aparat kepolisian kan sedang menelusuri kasus ini meskipun sudah ada permintaan maaf dari RSUD, bahkan Bapak juga sudah mengklarifikasi. Saat ini ada perkembangan terbaru apa dengan penelusuran kasus ini? Berapa orang sudah diperiksa? Kadinkes sudah setor data apa saja? Seperti apa, Pak? Ya, memang dari temuan di lapangan, saya mendapat laporan bahwa pihak kepolisian sudah memeriksa bidan desa, kemudian juga memeriksa keluarga dari Ibu K ini dan beberapa pihak di desa. Tapi ada perkembangan yang baru Mbak Caca, yang tadi malam videonya saya dapatkan, yaitu perbincangan antara Dr. Andri, Kepala Puskesmas Tanjung Siang, ya di Subang ini dengan Bapak Camat Tanjung Siang beserta keluarga atau suami dari almarhumah. Nah, ternyata yang selama ini disebut sebagai penolakan itu dibantah sendiri oleh keluarga pasien ini. Jadi diceritakan pada klarifikasi tadi malam itu bahwa memang pada saat sampai di ruang Ponek setelah dari UGD diteruskan ke ruang Ponek, ternyata mereka disambut dan diberikan keterangan oleh bidan yang bertugas. Keterangan yang akan disampaikan bahwa kondisi almarhumah ini seharusnya dilakukan tindakan yang memerlukan adanya ruangan ICU pasca tindakan. Akan tetapi karena kondisi ICU yang tersedia penuh, keluarga disarankan untuk mencari rumah sakit lain yang memang memiliki fasilitas itu. Tapi karena suami korban merasa panik dan merasa agak emosi, sehingga mereka langsung menarik pasien itu membawa lagi ke ambulan. Jadi tidak ada memang kata-kata ditolak. Jadi menurut kami persepsi ditolak itu adalah kata-kata ditolak itu hanya persepsi saja Mbak Caca. Baik, Pak, sebenarnya mungkin kita tidak akan fokus lagi dengan apakah ini ditolak atau tidak, kurang esensial. Sekarang kita akan lihat apakah ada kesalahan prosedur di sini. Pak, kalau SOP menolak atau melepas pasien kritis, ini salah atau tidak Pak dalam rumah sakit? Karena setahu publik juga sebenarnya kalau ada pasien kritis nyampai di rumah sakit untuk dilepas, untuk dibawa ambulans menuju rumah sakit lainnya, keluarga harus tanda tangan. Jikalau nanti ada pasien meninggal dunia di jalan, seperti apa? Iya, kalau menurut saya seharusnya pasien yang kritis itu atau yang masuk di UGD tidak perlu ada pertanyaan apa-apa lagi. Kita berprinsip dalam pelayanan itu adalah berpusat kepada kepentingan pasien. Apa itu kepentingan pasien adalah bagaimana menyelamatkan nyawanya. Dan saya pikir harusnya itu dilakukan di rumah sakit, artinya dalam kondisi kritis seperti ini, rumah sakit harus melakukan stabilisasi dulu. Baik, sebelum Pak, berarti kalau begitu pihak dari rumah sakit atau RSUD salah dong? Mau itu keluarga ngambek atau narik pasiennya. Kalau kritis bukannya seharusnya petugas kesehatan di sana tetap mempertahankan demi alasan ini nyawa terancam kalau dilepas. Seperti apa? Iya, sebenarnya pada saat kita melakukan diskusi dengan pihak rumah sakit, dikatakan bahwa seharusnya pasien itu begitu ditarik oleh keluarga, itu harusnya pihak rumah sakit menarik lagi. Cuma karena kondisinya mungkin takut mungkin bertengkar karena keluarga diliputi dengan rasa emosi yang cukup tinggi,
sehingga petugas merasa tidak berdaya untuk menahan gitu. Berarti mengenai melepas kondisi pasien kritis ini bisa juga didalami Pak ya, apakah menyalahi SOP atau tidak begitu Kak Pak? Iya, bisa saja memang kita pertanyakan langsung kepada pihak rumah sakit. Baik, sekarang kita melihat mengenai alasan IGD penuh, ICU penuh. Pak, ini alasan yang banyak sekali dijadikan alasan di RSUD. Paham kita Pak, bahwa kondisi di RSUD ini memang mungkin ruang ICU-nya memang tidak besar, tidak banyak bisa menampung. Tapi apakah faktanya di lapangan temuan Bapak memang pada saat itu IGD-nya penuh, ruang operasi nggak ada Pak? Kalau ruang operasi ada, tapi kalau IGD memang dari 8 kapasitas yang ada, itu terisi penuh semuanya Mbak Caca. Yang ada tersisa hanya 3 tempat tidur di ruangan ponek, ruangan biasa. Padahal tindakan itu, setelah tindakan itu memerlukan ruang ICU sebagai tindak lanjutnya. Karena kalau tidak masuk ICU memang sangat riskan dan berpotensi membahayakan juga bagi pasien. Nah Pak, sebenarnya kalau SOP penanganan kondisi kritis seperti ini, mana yang lebih baik Pak? Melepas pasien yang kritis tersebut karena ruang ICU, ruang peralihan ya Pak ya setelah dioperasi tidak ada, ataukah mungkin dioperasi saja dulu dan mungkin dicek di ruang ICU atau IGD apakah ada yang sudah bisa dipindahkan ke ruang lainnya sehingga bisa dapat tempat di sana, seperti apa Pak? Memang gini, kadang-kadang kita juga tidak bisa memaksakan. Tapi kalau hemat saya, kondisi darurat tidak ada rotan akar pun jadi Mbak Caca. Artinya seandainya tidak ada kamar ICU, sebaiknya memang kita mencari alternatif yang lain. Yang penting kondisi daruratnya ditangani dulu. Kalau menurut saya seperti itu. Berarti Pak dengan dua hal yang tadi kita bahas, mulai dari melepas pasien kritis dan juga karena alasan IGD penuh, bisa dikatakan ada dugaan pelanggaran kah di sini? Saya belum berani mengatakan seperti itu Mbak Caca. Nanti barangkali ada pakar-pakar yang lebih ini terkait dengan hukum kesehatan, biarlah mereka yang menilai seperti apa. Baik, nah Pak sekarang kita akan bahas Pak mengenai ini sudah jadi sudah jadi pandangan dari publik bahwa kalau pasien menggunakan BPJS pasti selalu ditanya adalah surat rujukan. Tapi kan ini untuk kondisi tidak kritis Pak. Kalau untuk kondisi kritis, apakah kita harus dengan rumitnya birokrasi seperti ini? Kenapa tidak ditangani terlebih dahulu? Seperti apa pandangan Bapak? Kalau dalam keadaan emergensi tidak boleh ada pertanyaan lain-lain. Yang paling penting adalah tindakan menyelamatkan nyawa. Jadi terkait apakah dia misalnya punya jaminan atau tidak, punya yang menjadi punya penanggung jawab atau tidak, ada rujukan atau tidak, ada uang muka dan segala macam tidak boleh menjadi alasan. Itu harus ditangani terlebih dahulu. Dan khusus dalam kasus ini banyak beredar bahwa memang pihak rumah sakit mempertanyakan rujukan. Tapi dalam temuan kita tidak ada kata-kata seperti itu Mbak Caca. Oke, berarti sebenarnya ketika menuju RSUD Subang saat ditangani di IGD atau ditangani sementara di sana itu tanpa surat rujukan ya Pak ya, tapi ditangani begitu? Iya, sebenarnya kita kan tidak membawa surat rujukan, tapi sudah dilakukan rujukan by WA. Oke, itu tidak masalah ya Pak ya? Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Baik, Pak, sekarang kita bertanya Pak mengenai apakah ada dokter objin di sana yang memang standby di RSUD ataukah memang jangan-jangan pada saat kejadian nggak ada dokternya Pak? Jadi ya mau tidak mau pasien tidak bisa tertangani, itu seperti apa? Sebenarnya pada saat menerima rujukan dari bidan perujuk bidan desa, itu sudah langsung dikonsultasikan kepada dokter Kian, dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Umum Daerah, dan advisnya mereka, dokter itu, bahwa pasien ini harusnya dibawa ke Hasan Sadikin. Tapi karena berita yang diterima itu diterima pada saat perujuk ini sudah dekat dengan Rumah Sakit Cihereng, makanya mereka melanjutkan perjalanan ke Cihereng dulu
ke Rumah Sakit Umum Daerah Subang karena kondisi pasien yang kelihatan sudah tidak baik-baik saja. Pak, sudah dikonfirmasi dengan Dokter Kian tadi, kenapa harus dirujuk ke RSUD Hasan Sadikin? Secara lokasi bukannya lebih Iya, jauh, Pak. Ini kondisi pasien kritis loh, Pak. iya, maksudnya gini, pemahamannya bahwa pasien itu masih berada di Puskesmas Tanjung Siang, Mbak Caca. Oke. Sedangkan Puskesmas Tanjung Siang ini, kalau ke Hasan Sadikin lebih dekat dibanding ke Rumah Sakit Umum Daerah. Oh, begitu ya, Pak ya. Baik. Ya, Nah, seperti sekarang itu. kita akan cek, Pak. Sebenarnya pada saat kejadian, alat-alat petugas kesehatan pada saat itu siap tidak, Pak, untuk melakukan operasi? Pak, mohon maaf ini sebelumnya. Terkadang kita tahulah kondisi RSUD di daerah, tenaga kesehatannya terkadang tidak selalu standby. Ini seperti apa? Sebenarnya dengan menerima jawaban seperti itu, dokter itu kalau seandainya ruang ICU ada, kan dokternya menginstruksikan bahwa silakan cek ruang ICU. Apabila ada, beliau siap. Baik, Pak, apa ini harapan Bapak atau mungkin sampaian Bapak kepada publik karena ini sudah jadi perhatian publik, banyak kritik juga ditujukan dan mungkin evaluasi dari Bapak seperti apa? Iya, tentunya kita sudah sepakat ke depannya ini menjadi pelajaran yang sangat berharga karena memang keselamatan pasien itu menjadi tujuan pekerjaan dari semua tenaga kesehatan, Mbak Caca. Tidak Baik. ada kesengajaan apapun, niat jahat apapun dari kami, dan mudah-mudahan kita akan mengatur bagaimana sistem rujukan yang efektif, yang kira-kira mampu mengatasi problem-problem seperti ini ke depannya. Baik, terima kasih Dokter Maksi, Kadinkes Subang. Kita tunggu nanti investigasi seperti apa dan mudah-mudahan ini membuat kita belajar pemirsa bahwa jangan pernah terjadi peristiwa seperti ini, khususnya untuk puskesmas bahkan juga RSUD di seluruh Indonesia. Terima kasih Dokter Maksi. Sesaat lagi Baik, pemirsa, terima kasih, sejumlah Mbak informasi Caca. lainnya akan saya hadirkan untuk Anda, diantaranya adalah mengenai ini hartanya orang. Sebentar lagi kita ngomongin harta kekayaan tidak wajar milik 69 ASN di Kementerian Keuangan. Ini harta dari mana? Transaksinya seperti apa? Apakah ada dugaan pencucian uang ataukah korupsi di sini? Sesaat lagi.